Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mengkritik reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perombakan itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 April tahun 2026. Ada 6 orang yang dilantik oleh Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Sebagian besar adalah wajah lama yang pernah berkarir dalam pemerintahan. Mereka adalah Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina RI. Ray menyebut tidak ada wajah baru dalam perombakan kali ini, kecuali Jumhur Hidayat yang dikenal sebagai aktivis buruh. Itu aja lagi itu. Sebenarnya enggak ada yang terlalu baru dari reshuffle ini, kata Ray dalam acara Dialog Prime di Nusantara TV, Senin. Menurut Ray, perombakan terbaru ini lebih tepat disebut sebagai reposisi karena minim sekali wajah baru. Kebanyakan orang yang baru dilantik itu, kata Ray, adalah orang-orang yang pernah diberhentikan, tetapi ditarik kembali dalam pemerintahan. Bahkan, yang lebih menarik itu khususnya kepada saudara Hasan Nasbi yang menempati posisi kurang lebih sama juga meskipun dengan jabatan yang berbeda-beda, tapi fungsinya sama. Itu tetap di bagian komunikasi pemerintah, ujar Ray. Pengamat itu menilai reshuffle terbaru menunjukkan bahwa Prabowo masih belum keluar dari cara berpolitik harmoni. Politik harmoni diartikan Ray sebagai upaya menekan perbedaan dengan cara merangkum semuanya agar masuk ke dalam kekuasaan. Figur-figur ini jelas enggak memberi efek, bahkan terhadap citra yang mungkin meningkat secara positif di tengah masyarakat dari citra presiden, klaimnya. Saya juga ragu bahwa figur-figur yang diangkat ini akan menjadikan politik kita mungkin menjadi lebih adem gitu. Dia membaca bahwa keberadaan Hasan Nasbi dan Kodari justru membuat Prabowo seperti menginginkan ruang diskusi politik menjadi lebih ramai. Sebelumnya, Hasan Nasbi pernah menjabat sebagai Kepala Komunikasi Presiden dari tanggal 19 Agustus tahun 2024 hingga tanggal 17 September tahun 2025. Sementara itu, Kodari pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia dari tanggal 17 September tahun 2025 hingga tanggal 27 April tahun 2026. Kritik dari Emrus Sihombing. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing juga mengkritik perombakan terbaru dalam Kabinet Merah Putih. Emrus menyoroti latar belakang pendidikan dan keilmuan Kodari serta Hasan Nasbi yang dinilai tidak spesifik di bidang komunikasi. Kalau kita bicara pengelolaan komunikasi publik pemerintah, seharusnya diisi oleh orang yang memang memiliki latar belakang ilmu komunikasi, ujar Emrus kepada Tribun News, Senin. Menurutnya, penempatan Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah kurang relevan dengan basis keilmuan yang dimilikinya. Baginya, Kodari lebih tepat ditempatkan di sektor lain yang selaras dengan latar belakang psikologi dan politiknya. Hal serupa juga disampaikannya tentang Hasan Nasbi. Emrus menilai posisi strategis di bidang komunikasi membutuhkan kompetensi akademik dan pengalaman yang lebih spesifik. Selain aspek kompetensi, Emrus juga mengkritik gaya komunikasi kedua tokoh tersebut yang dinilai berpotensi menjadi kendala. Dia menyebut Kodari cenderung mengedepankan pendekatan defensif dalam menyampaikan pesan publik. Banyak pandangan beliau yang sifatnya membela, bukan membuka ruang dialog, katanya. Sementara itu, Hasan Nasbi dinilai memiliki kecenderungan komunikasi yang lebih ofensif atau menyerang dalam merespons isu publik. Padahal, menurut Emrus, pengelolaan komunikasi pemerintah idealnya mengedepankan dialog dan dialektika, terutama dalam menghadapi kritik masyarakat. Tim komunikasi pemerintah seharusnya mengajak dialog pihak yang mengkritik, bukan sekadar bertahan atau menyerang, tegasnya. Emrus memperingatkan bahwa komposisi ini berpotensi membuat upaya perbaikan komunikasi publik pemerintah sulit terwujud. Ia menilai tanpa pendekatan dialogis,
komunikasi pemerintah justru berisiko tetap konfrontatif dan tidak efektif dalam membangun kepercayaan publik. Saya melihat akan sulit bagi pemerintah memperbaiki pengelolaan komunikasi publik jika pendekatannya masih seperti ini, ujarnya. Lebih jauh, Emrus juga menyarankan agar penempatan pejabat mempertimbangkan kesesuaian latar belakang keilmuan. Ia menilai Kodari lebih tepat ditempatkan di bidang ketenagakerjaan atau pemerintahan dalam negeri, sementara Hasan Nasbi dinilai lebih relevan di posisi yang berkaitan dengan politik pemerintahan. Harusnya posisi komunikasi diisi oleh mereka yang memang ahli komunikasi, dari sisi akademik maupun praktik, paparnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.